Shalom teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, video kali ini kita akan mendengar dari Bapak Ustadz Kainama ya teman-teman. Di sini Ustadz Kainama membahas tentang Trinitas ya teman-teman. Yang saya heran di sini ya teman-teman, dia berceramah kepada jamaahnya di tempat itu ya teman-teman, tidak menggunakan Quran. Dia tidak membahas tentang Al-Quran, tapi dia membahas tentang Alkitab teman-teman. Ya teman-teman, kita akan melihat entah itu kebodohan atau kebobrokannya atau apa itu, teman-teman bisa menilai sendiri teman-teman. Jadi kurang mengerti tentang Kristen, tapi dia mengajarkan tentang Kristen atau mengajarkan tentang Alkitab kepada jemaah-jemaahnya yang saat itu mendengar teman-teman. Oke teman-teman, jangan terbawa emosi ya teman-teman, karena asli video ini sangat-sangat membuat kita meluapkan emosional kita teman-teman. Jadi kita langsung saja menonton videonya ya teman-teman. Sasarannya orang Kristen. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Habis sudah dipotong ayat 3, disembelih ayat 3 dari surat Al-Isra, sembelih itu kemarin. Terus Ustaz, mohon maaf. Yang ketiga, ya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam dia bilang teman-teman. Roh Kudus. Gak masuk akal tuh. Maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Ya kan? Jibril alaihissalam. Iya kan, itu menurut Islam. Roh Kudus itu Jibril. Roh Kudus membuat seorang. Jadi teman-teman, di sini dia ingin menyamakan Alkitab dengan Quran ya teman-teman. Dia memaksakan cerita Alkitab mengikuti cerita dari Al-Quran ya teman-teman. Makanya dia bilang Roh Kudus dalam Quran itu adalah Jibril teman-teman. Terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Kristus. Lihat, di sini dia bilang teman-teman, lahir dari anak darah dia bilang Maria. terjadi seks antara Roh Kudus dengan Maria teman-teman. Otaknya ini ada otak seks teman-teman, otak nggak jelas teman-teman. Asli. Lahir anak yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong Ustaz. Kamu nggak jelas. Gimana ini? Ini gimana ini? Otaknya habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal. Jelas dong. Kamu yang mengganggu bro, kamu yang mengganggu. Enggak menghina. Gak semua orang Islam kayak kamu bro. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokan mereka. Kamu lebih goblok. Ustaz, lahir dari goblok kamu ya. Asli kamu. Tuhan lahir ya Ustaz ya. Masa dia bilang kita goblok bro, karena kita mempercayai Trinitas teman-teman. Yang menderita dia ini yang goblok, di bawah dia yang pemerintahan goblok. Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan dan dia lahir dari anak darah Maria, tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Iya bro. Kaisar. Dia menjelma karena dia Maria itu sudah menjelma jadi manusia bro. Jadi dia di dalam bumi itu dengan wujud manusia. Yesus atau Pontius Pilatus. Aduh. Loh, ini fair-fairan aja ditulis kan? Sergoblok nih orang itu. Ditulis yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Tuhan jadi warga negara dari seorang pemerintah yang namanya Pontius Pilatus. Terus kan? Ini seru nih, makin sini makin seru. Asik deh. Nggak rugi ngundang saya. Makin kesini makin kelihatan kegoblokanmu Pak. Disalibkan. Jadi udah menderita sengsara, disalibkan oleh siapa? Pontius. Ya enggak lah, mas oleh Pontius. Pontius hebat, bisa takut Tuhan. Ustaz.
Makanya kamu nggak cocok Siapa yang jadi paku ustadz. itu? Tak disalib. Pontius. Yang maku Tuhan disalib itu kan Pontius, Pak. Astagfirullahaladzim. Preman-preman Yang takut memaku sama itu Pontius. prajurit dari. Oke lah, Bentar, Ambon lah, Rom. Ambon preman-preman, dia kolektor lah. Kau ini Laptop ngarang-ngarang ya bro. paling gede Ini badannya ustadznya tuh. mengarang sangat Kenapa? dalam ya bro. Tuhan saja Gak sambil dipaku sama mikir dia. ya. Terus Harus habis disalibkan, Disalibkan mati mati. Tuhan dibikin mati sama Pontius. Dahsyat ini Pontius. Terus Ustaz, dan dikuburkan turun ke dalam nah kerajaan. dikuburkan. Siapa yang nyari tanah kuburannya, yang ngegali siapa? Tuhan mati. Ya dasar itu. Yang manggul siapa? Tuhan. Ada yang bisa. Gak pakai akal sehat ya bro. Itu Tuhan dimandiin dulu nggak nanti? Oh dimandiin? Bible mencatat apa orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhan ya dimandiin dulu baru dikafanin. Nah bingung ukuran Tuhan seberapa? Kainnya butuh berapa? Dikubur. Lebih hebat tukang gali kubur daripada Tuhan, orang dia yang ngegaliin. Bro. Dikubur, dan ini yang serem. Gak baca Ustaz. Alkitab nih bro makanya. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya. Ya bro, emang turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan Kita maut bro. ketiga doa yang paling tinggi yang bilang dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun, tetap perhatikan. Turun ke dalam mengalahkan kerajaan maut. Ini gimana nih? maut. Gimana nih? Makanya Pak baca Ya, Alkitab gimana? Pak. Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, dah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi. Ada api. Neraka, hell. Kok neraka sih bro? Nah, Ustadz ini asli-asli. Tuhan dipaku, Banget. mati, dikubur, masuk neraka. Masa masuk neraka bro? Dari mana mereka memuliakan Yesus? Ke alam maut bro, bukan ke neraka bro. Makanya baca mananya? Alkitab Saya bro. Orang Islam memuliakan Yesus apa adanya. Kami juga Kata memuliakan Nabi Yesus bro sebagai Tuhan. Kelahirannya ajaib. Karena tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Sama. Maryam ada surat khusus untuk beliau, ibunda Isa alaihissalam, untuk mengambil Kristen juga perawan gitu, dan bro. menerima pun jadi. Jelas orang Islam. Orang Islam mengatakan dia mengumpulkan tanah, ditiup dan tanah itu terbang bagaikan burung. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dimuliakan Isa. Bukan jadi Tuhan terus masukin neraka. Neraka. Ayolah ververan lah kita lah. Gak usah yang muluk-muluk. Ini distorsi buat iman Islam. Ini distorsi. Melalui apa? Toleransi yang kebablasan. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita iya. Orang Islam itu pinter-pinter bro. Gak akan Karena kita sedang ikut. kemakan sama omongan lo. Kita sedang ikut menghina Nabi Allah. Ustaz maaf boleh. Orang Muslim banyak yang pinter-pinter bro. Jadi jangan Pada hari yang menganggap ketiga kamu lagi pintar bangkit mereka, pula bro. dari antara Kita orang bisa mati. Pada hari yang melakukan ketiga baik dan dia yang bangkit baik. dari antara orang mati. Bapak-bapak pernah lihat lagu Michael Jackson? 'Cause this is thriller night. Pernah? Aduh kesian deh bapak-bapak nggak tahu. Michael Jackson pernah mengeluarkan satu video klip tentang lagunya Thriller judulnya. Dan video itu menginspire orang untuk membuat film zombie. Zombie artinya mayat bangkit. Bukan saya yang menghina, bukan. Itu dia yang menghina. Bangkit pula Yang dari menghina, antara bro. orang mati. Dia bilang Film dia nggak Susana, menghina bro. Tanah. Teman-teman, kita bisa lihat sendiri. Kita bisa berpikir secara logis ya teman-teman. Di sini siapa yang menghina ya teman-teman? Sate boki. Ya di sini dia menggunakan Ini bakal main gitu. Dihina. menggunakan Dia keimanan bangkit dari Kristen antara orang untuk mati. membuat Bangkit lelucon dia. bro. Dasar. Bangkit dari antara orang ini Tuhan. Ini Tuhan. Ayolah, nggak boleh gitu dong. Muliakan dia Nabi Allah. Cintai, sayangi, cium-cium bila perlu. Caranya gimana cium-cium Yesus? Cium Rasulullah. Dengan cium dan jatuh cinta sungguh-sungguh pada Rasulullah. Semua nabi termasuk Isa sudah kau cintai. Semua. Nggak perlu disebutin. Semua udah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka itu saya paling suka ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala Sayyidina. Dari mulai Rasulullah sampai Ibrahim masuk semua. Masuk termasuk
Adam termasuk Noah, masuk semua udah. Saya ciumin tiap hari saya sholat. Nangis bro, gue dengerin Ketika saya lo sungguh-sungguh ceramah bro. bersyukur kepada Allah. Dasar ustad. Ini ustad nggak Ini benar. mah malah digituin coba, dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, Dibikin jadi zombie katanya bro. Teman-teman bisa berpikir secara, teman-teman bayangkan ya kata-kata ini teman-teman, sangat-sangat tidak terpelajar sekali teman-teman. Asli teman-teman. Namanya para Islam yang belum mengerti ini, insya Allah jadi. Terus ini Ustaz, jangan marah ya Ustaz. Dikit lagi. Iya, Naik ke surga. naik ke surga dia, Tidak jelas naik ke bukan surga diangkat bro. oleh Allah. Naik dia ke surga, ngarang ini udah. Orang Kok ngarang sih? 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia Markus, wa Markus masalahu wa 14. maqataluhu, ada di Bible. Ada. Teman-teman bisa Dia buka tidak Alkitab mati ya, disalib teman-teman. dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Belum tentu surga. Ya toh? Jelas. Sorga itu nanti kalau semua sudah ditimbang baru pintu sorga dibuka. Itu menurut Sebelum itu ya belum Quran, masuk bro. lah, Menurut ya. Quran kan Normal itu. lah, semua orang juga tahu, tidak perlu jadi Islam. Yang penting Tahu. percaya Yesus bro. Jadi Dia diangkat ke langit, diangkat ini dia bilang naik ke sorga. Pakai apa? apa? Ada lift, ada pesawat, Asli bro. Challenger, Teman-teman, ulang alik. Ayolah jangan tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ustaz, Pak, maaf, boleh teruskan? Ustaz, Sebentar aja. Ustaz. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Iya, Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini si saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lah. Diaduin lagi ke polisi. Aduh. Saya cuma bilang, yang mana yang benar, Yesus Tuhan atau Allah itu Tuhan? Enggak. Tiga-tiganya. Maksa bener. Udah kepepet. Maksa sih. Tiga-tiganya yang mana? Allah, Yesus, Roh Kudus. Ya berarti Tuhanmu tiga. Enggak, satu saja. Kemarin aja yang terhormat Pak Egy Sujana ngomong di TV itu banyak yang tersinggung, banyak yang laporin Egy Sujana. Yang dia bilang, ya kalau gitu caranya kita ikut Pancasila ya boleh lah, tapi agama selain Islam nggak bisa di Indonesia dong, ya kan? Yang masalah kemarin tuh diadukan sama Dewan Gereja. Kenapa? Menyinggung perasaan umat Kristen. Padahal umat Kristennya sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari satu. Nggak mau satu. Kami yang Gimana bilang sih? Pak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga, enggak satu. Pelan-pelan ya. Allah Bapa. Itu berapa? Satu. Allah Anak ini berapa? Satu. Allah Roh Kudus. Satu. Jadi tiga dong. Enggak, satu. Satu tambah satu tambah Yang nggak satu, bisa satu. dibawa ke matematika dong bro. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas. Bro. Ya ini bukan matematika Pak. Kalau matematika ya 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Tiga orang. Tapi ini bukan matematika Pak. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Dasar Pak Ustadz Ahmad Gimana kayak satu? nama Ustadz pakar Ahmad. kristologi Makin lama makin lagi. lucu. Bapak yang Maha Kuasa. Dan akan Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. dia turun. Kitab Matius pasal 26 bilang Matius 26 dia ya akan teman-teman. bersama-sama memerangi Lucifer. Lucifer itu Dajjal. Tapi sebelum dia berperang melawan Lucifer, melawan Dajjal, dia akan mencari seseorang keturunan Ismail Lucu, teman-teman. untuk memimpin dia beribadah atau berdoa. Maksudnya sebetulnya kata-kata translasi ini, kata-kata terjemahan ini sudah dibuat sedemikian rupa akal halus, padahal bahasa aslinya dia cari orang Islam untuk jadi imam buat dia sholat. Dasar ya. Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai. Dibikin. Ya teman-teman kita posisiin dulu ya teman-teman. Karena di akhir-akhir video ini dia memaksakan untuk Alkitab ini harus sama dengan Quran ya teman-teman. Padahal kita tahu bahwa Alkitab ini atau Quran ini Quran ini muncul setelah 2000 tahun Alkitab muncul ya teman-teman. Jadi Alkitab itu muncul sudah 2000 tahun, lamanya 2000 tahun baru Quran muncul ya teman-teman.
Jadi di sini dia memaksakan untuk isi dari Alkitab atau cerita alur dari Alkitab ini harus sama dengan isi dari hadis dan Qurannya, teman. Jadi kita tidak perlu mengikuti atau meniru perilaku dari Ustadz ini, cukup dia saja, teman-teman. Karena yang saya tahu umat muslim di luar sana, masih banyak umat muslim di luar sana yang berpikir pemikirannya itu lebih bagus daripada Ustadz ini, teman-teman. Karena teman-teman saya yang di sini sekitaran saya banyak umat muslim, tapi mereka santai-santai aja, bro, ya. Jadi video kali ini sampai sini saja, teman-teman. God bless you.